Oke, kita mulai dengan topik yang jujur aja cukup berat, senjata kimia. Tapi ini penting banget buat kita pahami karena ancamannya itu bukannya hilang loh, dia cuma berevolusi. Jadi ayo kita bedah bareng-bareng ancaman yang nggak kelihatan ini. Nah ini dia pertanyaan kuncinya kan, gimana caranya kita ngelawan sesuatu yang bahkan nggak bisa kita lihat. Nggak seperti senjata biasa, senjata kimia itu kerjanya senyap, langsung menyerang fungsi biologis paling dasar kita. Jadi ini bukan soal ledakan besar yang kelihatan, tapi soal kehancuran total dari dalam tubuh kita sendiri. Oke, ini agenda kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari apa sih sebenarnya senjata kimia itu, terus lihat dampak ngerinya ke manusia, gimana dunia berusaha melarangnya, dan ini yang paling penting, gimana ancamannya berubah di abad 21, dan gimana sains coba jadi pahlawannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar ngerti, kita mulai dari dasarnya dulu. Karena ternyata nggak semua senjata kimia itu sama. Ada beberapa jenis utama dan cara kerjanya beda-beda dan sama-sama mengerikan. Coba bayangin deh, tubuh kita itu kayak punya jutaan saklar. Nah, agen saraf ini kerjanya, dia nyalain semua saklar itu barengan, terus tombol off-nya dirusak. Kebayangkan kacaunya? Sistem saraf kita jadi overload, akhirnya kejang, lumpuh, dan ujung-ujungnya gagal napas. Serangan total ke pusat kendali tubuh. Sekarang agen lepuh. Ini ada sisi yang menarik sekaligus mengerikan dari tujuannya. Walaupun bisa mematikan, tujuan utamanya di medan perang itu sebenarnya buat melumpuhkan. Mereka didesain buat bikin banyak korban luka bakar kimia yang parah, yang akhirnya bikin rumah sakit musuh kewalahan dan nyebarin kepanikan. Tapi agen saraf pun gak semuanya sama. Perbedaannya ini krusial banget dari sisi taktis. Coba kita lihat tabel ini. Seri G kayak sarin itu gampang banget menguap, jadi ancamannya lebih ke inhalasi, menyebar cepet tapi juga cepet hilang. Nah kebalikannya seri V kayak VX itu sifatnya persisten, setetes kecil aja di kulit bisa fatal. Dan karena susah menguap, dia bisa mencemari satu area selama berminggu-minggu, bikin area itu jadi zona terlarang yang mematikan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menyentuh. Untuk benar-benar paham kenapa seluruh dunia menentang keras senjata ini, kita harus lihat jejak penderitaan yang ditinggalkannya. Ini bukan lagi soal teori. Ini tragedi nyata. Sejarahnya panjang dan kelam. Mulai dari parit-parit Perang Dunia Pertama, waktu gas klorin pertama kali digunain secara masif, sampai ke penggunaan sistematis oleh Irak di tahun 80-an, yang puncaknya adalah serangan keji ke warga sipil di Halabja. Setiap peristiwa ini tuh jadi babak kelam yang nunjukin betapa brutalnya senjata ini. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kengeriannya tuh nggak berhenti pas asapnya hilang. Justru buat para penyintas, perjuangan mereka baru aja dimulai. Dan dampak jangka panjangnya, ini yang bikin merinding. Poin kuncinya di sini, serangan kimia itu kayak hukuman seumur hidup. Para penyintas dari Halabja, misalnya, mereka harus hidup dengan kerusakan paru-paru permanen, masalah mata yang menyakitkan, dan trauma psikologis yang dalam. Yang lebih parah lagi, penelitian sekarang nunjukin ada perubahan epigenetik. Artinya apa? Dampak kesehatan yang mengerikan ini bisa diwariskan ke anak cucu mereka. Nah, dari semua kengerian inilah, dunia akhirnya sadar dan terpaksa bertindak. Sekarang, kita lihat gimana komunitas global mencoba menarik sebuah garis merah yang nggak boleh dilewati. Tahun ini penting banget, 1993. Ini adalah tahun di mana dunia seolah-olah serempak bilang, cukup sudah. Momen bersejarah di mana sebagian besar negara di dunia kumpul buat menandatangani perjanjian yang sangat krusial, Konvensi Senjata Kimia atau CWC. Tapi CWC ini bukan sekedar janji di atas kertas ya, ini adalah komitmen global yang punya kekuatan hukum dan diawasi oleh sebuah organisasi bernama OPCW. Tugas mereka yaitu memastikan semua negara anggota patuh, hancurin semua stok senjata kimia mereka, dan gak akan pernah lagi bikin atau pakai senjata mengerikan ini. Nah, disinilah kekuatan CWC sebenarnya. Ini bukan cuma soal hukum, tapi soal membangun sebuah norma moral global. CWC ini menetapkan bahwa penggunaan senjata kimia itu tabu, sebuah pelanggaran fundamental terhadap kemanusiaan. Tapi sayangnya ceritanya nggak berhenti di situ. Walaupun sudah ada garis merah, ancamannya nggak hilang. Dia cuma beradaptasi. Dan di era digital sekarang ini, muncul tantangan-tantangan baru yang benar-benar menguji batas dari semua aturan yang udah ada. Dan disinilah situasinya jadi makin rumit dan mengkhawatirkan. Ada dua perkembangan besar yang mengubah peta permainan. Pertama,
kecerdasan buatan atau AI yang bisa mempercepat proses desain dan produksi senjata kimia. Kedua, penggunaan racun-racun dari alam yang secara teknis nggak masuk daftar bahan kimia terlarang. Ini menciptakan celah hukum yang sangat berbahaya. Coba deh lihat tabel ini. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, ini realita yang ada di depan mata. AI bisa bantu di setiap tahap, mulai dari merancang molekul baru yang lebih mematikan dari yang pernah ada, cari cara bikinnya pakai bahan kimia yang gak diawasi, bahkan sampai ngatur cara penyebarannya pakai drone biar lebih efektif. Ini secara nggak langsung mendemokratisasi kemampuan untuk menciptakan senjata pemusnah massal. Dan ini bukan lagi teori loh, ada dugaan kasus penggunaan epibatidin, ini racun alami dari katak yang jadi contoh sempurna ancaman baru ini. Karena asalnya dari alam, dia bisa lolos dari deteksi protokol tradisional. Ini nunjukin adanya pergeseran taktik, yaitu menggunakan bahan-bahan kimia yang ada di wilayah abu-abu hukum internasional. Oke, setelah semua kabar buruk tadi, ada secercah harapan. Karena sama seperti sains bisa disalahgunakan untuk kejahatan, sains juga bisa jadi perisai kita. Sekarang kita lihat gimana inovasi jadi tameng buat melawan ancaman yang terus berevolusi ini. Di sisi pertahanan, para ilmuwan juga nggak tinggal diam. Coba bayangin, seragam tentara yang kainnya itu kayak spons super canggih, yang bisa langsung nangkep dan netralisir agen saraf begitu kena. Atau bayangin pasukan mikroba dan partikel super kecil yang disebar buat memakan kontaminasi kimia, membersihkan tanah dan air. Ini bukan lagi mimpi, ini adalah perisai masa depan yang lagi kita bangun sekarang. Nah, ini dia, intinya. Ini adalah sebuah perlombaan senjata jenis baru. Tapi tujuannya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk melindungi. Jadi ada perlombaan tanpa henti antara pengembangan ancaman dan pengembangan penangkalnya. Dan itu semua terjadi di laboratorium-laboratorium di seluruh dunia. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup berat. Di zaman AI dan bioteknologi ini, di mana senjata bisa diciptakan di luar kendali negara dan batas antara kimia dan biologi makin kabur, gimana caranya kita benar-benar bisa melarang sebuah senjata? Perjanjian di atas kertas mungkin udah nggak cukup lagi. Nah, inilah tantangan besar bagi generasi kita. Gimana caranya mendefinisikan ulang pengendalian senjata di masa depan yang serba tidak pasti ini?